Kontak dan letih lesu. Nah, ini negara terjangkit ada 37 negara. Indonesia sudah masuk ke dalamnya. Indonesia sudah masuk ke dalam negara terjangkit. Lanjut. Nah, jumlah kasus terkonfirmasi secara global itu ada 95.333 kasus konfirmasi, 3.282 kematian, dan 55.753 kasus penyembuhan. Kalau dilihat dari data ini, mortalitasnya dianggap kecil, hanya 3%. Kemudian di Cina sendiri, itu yang terkonfirmasi ada 80.565 kasus dan ada 3.015 kematian. Di luar Cina itu 14.768 kasus yang konfirmasi positif dan ada 267 kematian. Di Indonesia sendiri sampai tanggal 7 Maret ada 4 kasus konfirmasi positif. Jumlah yang spesimen yang diperiksa sudah 450, positif 4, negatif 422, dan sampai saat ini proses 24. Ini kalau dipetakan secara global, yang merah itu artinya yang sudah terjangkit, dan Indonesia sudah termasuk negara yang terjangkit. Lanjut. Nah, bagaimana penularan antara manusia ke manusia? Yang pertama, virus ini menyebar ketika ada percikan dahak atau droplet. Kemudian kalau orang sakit ketemu orang sehat, kemudian ada percikan dahak pada saat dia batuk, itu penularannya seperti itu. Nah, makanya jadi ketika kita melihat orang yang sedang batuk atau bersin atau sedang sakit, kita bisa lakukan apa? Yang pertama adalah menjaga jarak. Menjaga jarak sejauh jaraknya itu 1 meter. Itu akan menjaga kita dari penularan COVID-19 ini. Atau kita bisa berikan dia masker. Nanti akan diperagakan bagaimana cara menggunakan masker yang baik. Tapi karena sekarang masker mahal dan langka, maka kita ajarkan dia untuk etika batuk. Kalau misalkan ada orang batuk, kita bisa jauh 1 meter, jaga jarak 1 meter. Kemudian kalau nggak, kita berikan masker. Kalau nggak ada masker, maka nanti akan diajarkan bagaimana cara etika batuk yang baik. Kemudian secara umum hindarilah keramaian. Hindarilah keramaian karena kita tidak tahu siapa saja yang sakit atau siapa saja yang sudah tertular, karena Indonesia termasuk negara terjangkit tadi ya. Kemudian meskipun begitu, nah air liur, jadi air liur atau air liur seseorang yang sakit itu bisa menempel di mana saja. Itu bisa menempel di gantungan kereta. Kalau kita naik kereta untuk meletakkan tangan itu bisa. Pokoknya gampang tersentuh oleh tangan. Kemudian pegangan tangga, gadget, kemudian tempat-tempat umum. Lalu makanya kalau kita batuk kita harus menghindari kontak dengan, bukan menghindari kontak. Kalau kita batuk kita harus memiliki etika batuk yang baik. Pertama adalah menutup
bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Dan informasikan ke dokter riwayat perjalanan 14 hari terakhir sebelum sakit. Selanjutnya kita lapor ke posko KLB Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Bagaimana cara pencegahannya? Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik secara rutin. Yang kedua, gunakan masker bila sedang batuk, pilek atau sakit. Jadi kalau orang sehat tidak dianjurkan untuk memakai masker. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Konsumsi makanan yang matang, terutama makanan daging, seafood, dan telur. Jadi harus matang. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hindari berpergian ke tempat yang ramai. Nah, ini bagaimana cara pencegahannya dengan Germas. Caranya yang pertama tadi, makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga, cuci tangan yang teratur atau rutin, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker bila sakit, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak matang, dan bila demam dan sesak, periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Nah, ini langkah mencuci tangan, bisa kita contohkan ya. Yang pertama adalah air mengalir dulu, kemudian kita kasih sabun, kemudian telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan kanan kiri, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, lalu daerah jempol seperti ini, kanan kiri ya, kemudian putar ujung-ujung jari. Nah, ini adalah 6 langkah cuci tangan. Lalu setelah itu bilas dengan air, tutup keran dengan tisu. Ya. Kemudian yang berikutnya, cegah diri sendiri dan orang yang kita sayangi dari resiko terinfeksi coronavirus dengan mencuci tangan. Jadi sekarang tuh yang paling penting adalah mencuci tangan. Mencuci tangan setelah batuk atau bersin, kemudian saat merawat orang sakit, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan, lalu sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, apalagi kalau kita dari kamar mandi umum ya, misalkan di mall, itu harus selalu cuci tangan, saat tangan tampak kotor, dan setelah bersentuhan dengan hewan atau limbah hewan. Next, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Masker yang benar, cara menggunakannya adalah yang berwarna di bagian luar, yang putih di bagian dalam. Kemudian tutup hidung sampai dengan dagu. Kemudian di sini kan ada besi kawatnya. Jadi tekan ke bentuk hidungnya. Nah, kalau misalkan kita mau lepas masker, ya kita lepas, ambil talinya. Jadi bukan dari maskernya, ambil talinya. Setelah itu langsung buang ke tempat sampah. Kemudian kita langsung cuci tangan.
kita merawat orang yang sedang sakit, atau memang kita adalah tenaga kesehatan yang berkontak dengan orang sakit, itu yang menggunakan masker. Kemudian barengi penggunaan masker ini harus saling bersamaan, barengi penggunaan masker dengan kita mencuci tangan. Yang terakhir, jangan lupa langsung dibuang maskernya ke tempat sampah. Bagaimana etika batuk? Tadi sudah saya singgung sedikit. Pertama, tutup mulut dengan hidung kita dengan tisu. Kemudian jika tidak ada tutup mulut, bisa menggunakan lipatan siku bagian dalam. Kemudian langsung buang tisu bekas tisu tadi ke tempat sampah yang tertutup. Setelah itu kita mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan larutan yang mengandung alkohol 70%. Nah ini adalah informasi dan pelaporan kasus novel coronavirus untuk masyarakat dan tenaga medis. Bisa menghubungi di sini. Posko. Nah ini ada 8 rumah sakit rujukan coronavirus disease di wilayah Jakarta, yaitu Sulianti Saroso, Gatot Subroto, Persahabatan, Fatmawati, Polri Sukamto, Minto Harjo, RSUD Cengkareng, dan RSUD Pasar Minggu. Next. Ini bagaimana kewaspadaan di bandara?